Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back all my beloved student in English for specific purpose, English for job hunter. Kali ini kita akan break sebentar. Kita tidak akan belajar tentang yang direct interview atau job, tetapi kali ini kita akan update vocabularies untuk teman-teman ya. How are you? I hope everybody is doing alright today. Semoga tetap sehat teman-teman semuanya. Kita akan bahas kali ini adalah beberapa kosakata yang hubungannya dengan kesehatan, tapi yang update sekarang tentang COVID-19 ya. Nanti di akhir kalian harus dengarkan podcast saya hari ini detail sampai akhir. Nah, nanti kalian resmi officially dianggap sudah ngikutin kelas saya kalau sudah menjawab. Setelah mengikuti video ini, kalian bisa setelah menjawab lalu komentar di e-learning dan kolom komentar video ini, maka kalian sudah ikut kuliah hari ini ya. So today we're gonna talk about vocabulary related to COVID-19 in English. Karena ini hubungannya dengan kesehatan dan kalian tentu di komunitas yang paling dekat dengan itu, student of health, health department student ya. Ada 8 kosakata yang kita pelajari hari ini beserta contohnya, nanti artinya juga ya. Silakan simak ya. Okay, you ready? Okay, we're gonna start. Yang pertama adalah kata yang pertama adalah outbreak. Outbreak, gimana caranya? Outbreak ya, artinya apa outbreak? Outbreak ini kalau diterjemahkan secara literal adalah penjangkitan penyakit secara luar biasa atau kejadian luar biasa. Kalau bahasa kita namanya KLB ya. Jadi in English you can say that outbreak. Istilah ini sering dijadikan judul artikel di yang semua yang berbahasa Inggris. Outbreak itu adalah sesuatu yang luar biasa yang disebabkan oleh sesuatu yang menyerang, yang biasanya penyakit ya, karena kata kuncinya penjangkitan luar biasa ya. Nah, COVID ini salah satunya outbreak. Oke. Contohnya adalah King Cross Hospital in Dundee has set up a drive-through testing center in the wake of the coronavirus outbreak. Ya, ada kata outbreak di sana yang artinya KLB ya. Oke. Yang nomor 2, lanjut. Berikutnya adalah death toll. Ya, apa itu death toll? Death kematian, toll jalan tol. Kematian di jalan tol enggak. Ini hubungannya tetap dengan COVID ya. Death toll itu adalah victim atau korban jiwa yang meninggal. Death toll. Ini bukan death toll itu ya. Bukan death toll. Artinya adalah korban jiwa atau korban yang meninggal karena apa ya. Ini kalau dalam konteks ini ya karena COVID-19 ya. Oke. Death toll-nya kalau kita Indonesia memimpin ya, sampai berapa ribu sekarang, 3.000. Di Asia Tenggara kita paling tinggi. Kalau statistiknya kita nomor 3 kayak nggak salah ya, update kemarin. Tetapi death toll-nya kita paling tinggi. Singapura nomor 1 kayaknya. Tapi kalau dilihat tingkat kematiannya, korban jiwanya, death toll-nya itu kita lebih banyak ya. Oke, number 2 death toll. Number 3 fatality. Ini artinya sama dengan tadi ya. Fatality itu digunakan untuk menginformasikan jumlah kematian dari sebuah wabah atau bencana atau perang atau kecelakaan ya. Fatality, korban jiwa, korban yang bukan fisik saja tapi sampai meninggal, namanya fatality. Oke. Saya kasih contohnya yang ada di sini. Wuhan study over new insight into fatality rate of coronavirus. Oke. Kemudian yang berikutnya nomor 4 ya kalau nggak salah ya. Number 4 droplets. Ada yang tahu artinya droplets? Seperti kalian tahu, virus COVID-19 ini menyebar salah satunya dengan apa? Percikan air saat bersin atau batuk kan. Nah, itu namanya, percikan itu disebut droplets dalam bahasa Inggris ya.
droplets. Apa? Droplets ya. Oke, good. Makanya kita pakai masker. Itu bahasa Indonesia. Saya bacakan contohnya. COVID-19 can be spread in tiny droplets released from the nose and mouth infected person as they cough, gitu ya. Oke, number 5, mass testing. Mass testing, bukan mbak testing, apa ya kira-kira ya? Mass testing, kayak apa kira-kira? Apa? Ada yang mau coba? Ya, tes massal ya. Setelah lockdown gitu, perlu ada gerakan yang lain, yaitu apa? Ya ini namanya adalah mass testing, tes massal ya. Itu kayak di Filipina ya. Di Filipina itu ada pemerintahnya melakukan mass testing ya. Berikutnya ada panic buying, memberi panik. Ini adalah kondisi ketika masyarakat merasa panik karena virus wabah corona yang berbondong-bondong, membeli masker, berbondong-bondong ya, berarti membeli secara tidak wajar. Masker, hand sanitizer, tisu, bahan makanan ya. Itu kalian masih ingat di awal waktu, sekarang sudah mulai normal ya harga-harga. Tadi seperti hand sanitizer waktu itu kayak harta karun ya, kayak orang semua pengen beli. Masker juga sekarang variasinya lebih murah. Kemudian nomor 7, symptom itu adalah gejala. Symptom of coronavirus disease itu apa? Symptom dari corona ada fever, demam, tiredness, capek, and dry cough, batuk yang kering. Yang terakhir, final words, ada contagion. Ini ada filmnya ya, judulnya Contagion. Contagion itu adalah maknanya penularan ya, tertular. Ini sama dengan transmission atau infection, tapi bahasa update-nya kita pakai sering di artikel itu contagion atau terinfeksi gitu ya. The number of case in Indonesia dramatically increased because it just entering the first phase of contagion. Kayak kita ini naik sekali karena sudah di fase pertama, sudah mau kedua ya. So I think that's all for today. Ingat tadi tugasnya ya. Setelah ini kalian silakan posting paling lambat besok ya, tidak boleh lebih dari 1 hari. Berarti 2 hari ini. Oke. Tetap sehat teman-teman, stay healthy. Semoga kalian gak lupa bahwa kalian tetap mahasiswa loh ya. Karena sudah berapa bulan kalian jadi mahasiswa online. Tapi ingat, online itu juga kuliah ya. So saya doain semuanya sehat, semuanya bisa survive dan finish di final semester dengan akhir yang baik. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.